Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IS Channel, channel belajar. Apa kabar sahabat pembelajar? Sehat? Insyaallah mudah-mudahan kita sehat semua ya. Ini adalah video pertama saya di awal tahun 2023. Ya, sahabat pembelajar mungkin juga masih ada yang sedang liburan ya di akhir tahun. Kali ini saya akan membagikan tentang triks, ya, lebih triks atau tip kali ya, bukan sebuah tutorial, karena tutorial sudah pernah saya buat tentang bagaimana membuat soal ujian dengan menggunakan Google Form. Itu kalau saya tidak salah tahun 2020 ya, pada saat pertama kali kita pandemi yang mendadak kita harus ujian bukan hanya ujian kuliah juga secara daring atau online. Jadi mendadak kita harus sama-sama mempelajari teknologi yang membantu kita untuk online tersebut. Salah satu diantaranya adalah menggunakan Google Form. Nah kali ini karena memang ini saat sedang menjelang ujian akhir semester ya, dan saya sendiri sedang menyiapkan soal ujiannya untuk mahasiswa terutama ya. Pada saat membuat soal seperti inilah kita dihadapkan pertanyaan, apa sebenarnya tujuan kita membuat soal? Sehingga dengan memahami tujuan tadi kita bisa menentukan pilihan bentuk soal yang bagaimana yang lebih tepat. Nah, sekadar mengingatkan, tujuan pembelajaran itu bisa dikelompokkan dalam dikaitkan dengan metode pembelajaran dan ujiannya. Kita ingat level proses berpikir seorang manusia dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Lodge ya, lower of thinking skill, kalau nggak salah itu ya. Kemudian hot ya, high of thinking skill. Nah begitu juga kita membuat soal. Bentuk soal yang akan kita pastikan itu disesuaikan dengan tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk menggali atau mengevaluasi proses berpikir mahasiswa tentang ingatannya, pemahamannya, dan sampai penerapan, ini berarti level rendah sampai sedang ya. Itu lebih tepat menggunakan bentuk soal objektif. Sementara kalau kita ingin menggali skills atau proses berpikir tinggi, analisis, sintesis, problem solving, sampai ke penciptaan, ya, creativity, itu lebih tepat menggunakan bentuk soal yang subjektif. Inilah pilihannya. Jadi tidak tepat kalau kita balik misalnya. Kalau misalnya kita menggali proses berpikir, bagaimana ingatan mahasiswa, kemudian pemahaman dan penerapan, itu menggunakan tes subjektif, tentu kurang tepat. Nah dengan pilihan inilah kemudian kita bisa bagaimana bentuk soalnya. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menggunakan Google Form. Jadi lebih kepada tipsnya ya.
karena dipandang masih ada yang kesulitan itu ya untuk, menggunakannya secara optimal. Atau bahkan kita belum memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google Form itu secara optimal juga gitu. Nah, soal objektif tentu tadi adalah lebih tepat untuk mengukur proses berpikir, dari rendah sampai sedang. Ini lebih tepat, tentu saja bisa saja lebih ke level yang lebih tinggi sampai ke, eee, analisis, misalnya sintesis, tapi, yang terakhir itu agak agak sulit ya, agak lebih rumit penggunaannya. Nah, kebetulan memang mata kuliah yang saya pegang beberapa di antaranya adalah yang, eee, lebih pada jenjang yang rendah sampai ke, level menengah ya, level penerapan. Walaupun juga ada di dalamnya kita masukkan beberapa yang bersifat analisis dan menggunakan tes objektif, dalam hal ini menggunakan soal pilihan ganda. Oleh karena itu tepat sekali menggunakan Google Form. Tentu saja bisa menggunakan formulir aplikasi lainnya ya yang ada di internet, banyak sekali formulir-formulir kuis yang bisa kita gunakan. Cuman karena saya menggunakan Google Form, maka saya ingin sampaikan Google Form itu. Nah, ini, ditujukan tentu saja bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Google Form tapi mungkin belum maksimal ya, atau bisa saja yang memang belum, pernah menggunakan Google Form, ya silahkan ya. Nah, apa yang akan kita siapkan dalam menggunakan Google Form itu? Ya tentu saja pertama adalah soalnya dulu ya, soalnya kita buat dulu di Word gitu. Di soal kita sudah buat, artinya sudah final, draftnya sudah final untuk tinggal diterapkan di Google Form. Kemudian kita menyiapkan Google Form-nya sendiri, dan yang ketiga adalah menyiapkan cara mendistribusikan soal. Distribusi soal karena ini adalah online ya, lewat internet, kita tinggal membagi linknya, link dari Google Form itu. Bisa saja misalnya Anda menggunakan WhatsApp, dibagi ke WhatsApp di grup mata kuliah misalnya. Atau seperti saya menggunakan Classroom. Kenapa Classroom? Tentu ada kelebihan tersendiri ya dibandingkan dengan, eee, men-share atau mendistribusikannya melalui WA. Nah, ini soalnya sudah saya siapkan ya, artinya sudah siap soalnya. Nah, kemudian tentu langkah berikutnya adalah kita, eee, menyiapkan Google Form-nya. Kita masuk kepada Google Drive, ada drive-nya, kemudian misalnya kita buat saja folder folder tersendiri ya, U UAS ya, sem Gasal 2022 ya, 2022. Atau dengan kata lain, karena saya agak banyak, folder, UAS demo saja deh, UAS demo karena ini nanti akan dihapus ya, karena sifatnya, eee, temporer. Nah, setelah kita buat folder baru, klik folder barunya kita buka, ini luaskan saja. Nah, sekarang kita siapkan Google Form-nya. Klik kanan, pilih formulir kosong. Nah, seperti biasa formulirnya kita beri judul. Katakanlah tadi ujian akhir semester. Ini demo ya, karena demo. Nah, kemudian klik di sini supaya sama. Kemudian di deskripsi kita juga harus lakukan, tambahan keterangan
identitas soal dan sebagainya. Saya tidak mengulangnya di sini supaya lebih cepat. Kemudian yang pertama tentu saja identitas ya, nama, pilih jawaban singkat, kemudian NPM, tambah lagi kalau ada kemungkinan kelasnya adalah kelas gabungan, maka kita harus pilihkan kelas. Ada beberapa kelas misalnya. Kita menudapkan saja. Kelas A, sorry, B, C, D, E. Ya. Nah, sudah, jika kita memilih. Atau gabungan prodi misalnya, dan seterusnya. Nah, ketika informasi umum sudah selesai, baru kita masuk pada halaman soalnya dengan menambah bagian kedua. Nah, di sini kita tulis soal pilihan ganda. Oke, ini kita deskripsinya misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Ya, saya lebih enak menggunakan istilah jawaban paling tepat ketimbang paling benar. Kurang nyaman saja begitu ya dengan istilah paling benar. Baik, baru kita mulai soal. Nah, karena soalnya sudah siap, maka kita buka tadi soalnya sudah kita siapkan. Ini ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, untuk mengcopy ini sekaligus bisa saja dalam arti kita mengkonversi ke dalam Google Form-nya dengan cara menambahkan add-on ya. Ada add-on di dalam Google Form itu. Cuman add-on-nya itu berbayar. Berbayar Bapak Ibu. Trialnya hanya untuk beberapa soal. Nah, trialnya sudah habis. Saya ketimbang bayar sekian dolar per bulan atau per minggu ya, saya lupa itu. Ya lebih baik nggak usah saja berbayar. Jadi di copy saja. Nah, caranya kalau ini kita copy begini saja, maka kita harus mengedit lagi di Google Form-nya. Jadi agak lebih rumit kalau mengeditnya di sana. Nah, untuk itu tips yang pertama adalah ini kita bebaskan dulu format dari Word dengan cara clear formatting. Sini klik clear formatting. Jadi formatnya udah bebas. Sehingga seperti ini. Kemudian tips yang kedua adalah jangan gunakan angka untuk identitas soal. Jadi dihilangkan saja identitas soalnya dengan angka. Kenapa? Karena inilah keuntungannya di Google Form, kita bisa mengacak soal. Artinya nanti ketika mahasiswa melakukan atau mengerjakan soalnya, antara satu dengan yang lain akan berbeda karena soal diacak secara sistem. Itu kenapa tidak perlu diberi nomor angka. Kalau nomor angkanya kita beri, walaupun diacak, ya tetap ketahuan, kelihatan. Ini menghindari misalnya katakanlah kita juga, ya mohon maaf bukan paranoid ya, bisa saja mereka bekerja sama. Tinggal nomor satu apa jawabannya misalnya gitu. Nah dengan tanpa nomor, tanpa angka, mereka tidak akan bisa menyebutkannya, apalagi ini diacak. Itu tips yang pertama ya. Jadi clear formatting, ini sudah clear. Copy yang soalnya dulu, Ibu, kemudian
kita kembali setelah kita copy, kemudian kita paste di eh, Classroom, apa namanya, Google Form-nya, paste di sana. Oke, kemudian baru kita pilihannya, copy, paste di sini. Nah, secara otomatis sudah ada pilihan-pilihan seperti ini. Nah, apakah kita akan tetap dengan pilihan ganda ini? Nanti eh, peserta tinggal mengklik mana yang dipilihnya. Centang ini, centang seperti itu ya. Atau kita pilih lain, yang pilihan yang paling saya suka adalah ini, drop down, sehingga mahasiswa fokus pada jawabannya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah urutan sistem, tapi di tampilan tidak akan muncul. Kita akan lihat contohnya ya, kalau kita lihat reviewnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini nanti. Ini mahasiswa tinggal memilih pilihan jawabannya dengan menu drop down. Itu kita tambah lagi satu soal lah untuk contoh ya. Kemudian soal yang kedua misalnya, kita bebaskan lagi, clear formatting, hilangkan angkanya, dan kita copy pertanyaannya. Nah, ini salah tadi. Oke. Jadi tidak banyak kita mengedit, hanya copy paste saja. Kemudian copy pertanyaan, jawabannya. Sini. Nah, kita pilih lagi yaitu menu drop down seperti tadi. Baik, saya kira cukup 2 contohnya untuk lebih cepat. Nah, sekarang yang kita lakukan berikutnya adalah kita mengubah setelan soal, setelan form ini. Pilih setelan, kemudian jadikan ini sebagai quiz. Aktifkan. Kemudian yang kedua, segera untuk rilis nilai ya. Segera setelah setiap pengiriman. Artinya ketika peserta ujian mengisi atau menjawabnya selesai, setelah dia mengirim soal, mengirim kembali jawabannya, maka dia akan segera mendapatkan eh, nilai atau skor dari jawabannya. Jadi ini kita perlu aktifkan. Kemudian setelan lainnya, apakah pertanyaan tak terjawab perlu disampaikan? Saya kira tidak perlu. Kemudian jawaban yang benar juga tidak perlu. Yang kita sampaikan hanyalah nilai poinnya. Tuh. Nah, kemudian defaultnya, default nilai sendiri, nilai poin bisa kita isi, bisa kosongkan dulu. Nanti kita lakukan di soal. Tapi kebetulan karena saya bikin ini sudah default, saya beri 5 poin ya. Kemudian ini kita nonaktifkan karena kita tidak perlu emailnya. Kemudian yang perlu kita aktifkan adalah batasi ke 1 jawaban, agar mahasiswa cukup sekali saja boleh mengakses soal. Jadi ketika dia mengakses soal sekali, dia tidak bisa lagi mengulanginya. Tuh, jadi cukup sekali. Batasi ke 1 jawaban. Kemudian perlukah yang bersangkutan menerima ringkasan? Saya kira tidak perlu ya. Yang perlu kita lihat di sini adalah acak urutan pertanyaan. Nah, ini tadi. Jadi pertanyaan itu akan diacak oleh sistem. Di antara 40 peserta misalnya, mereka nyaris tidak ada yang sama. Kecuali ketika dia akses itu langsung detiknya sama juga. Nggak tahu bagaimana caranya untuk sistem mengacaknya. Yang jelas akan satu dengan yang lain akan berbeda
apa namanya, soalnya, tuh. Karena soalnya banyak dan diacak dan mereka tidak mengetahui identitas soalnya. Makanya tadi jangan digunakan angka di depan pertanyaan. Kemudian di default-nya, hubungan alamat email nggak perlu, pertanyaan di default-nya, buat pertanyaan wajib diisi secara default. Bisa kita aktifkan, bisa juga tidak. Kalau kita aktifkan, maka semua pertanyaan adalah wajib. Aktifkan saja kalau gitu ya. Nah, sudah. Sekarang kita kembali ke pertanyaan sini. Langkah berikutnya apa? Kita perlu memberikan eh, jawaban yang benarnya, kunci soalnya di sini untuk diberikan kepada si Google Form, bukan kepada mahasiswa ya. Google Form untuk ini benar nggak jawabannya orang ini gitu. Nah, dasarnya dari kita. Nah, kita buat di sini. Ini perlunya kayaknya perlu direfresh ya. Mestinya muncul di sini ya, kunci jawaban. Coba saya refresh. Nah, ini kan ada kunci jawaban. Nah, sementara kalau nama tidak perlu ada kunci jawaban. Ini dinolkan saja poinnya. Tuh, untuk nama. Begitu juga NPM, kunci jawabannya nggak perlu. Sehingga poinnya dinolkan juga. Ini juga tidak perlu kunci jawaban, dinolkan saja. Nah, baru di soal. Kunci jawabannya apa? Ini pertanyaan ini jawabannya apa? Tanya. This type of audit involves obtaining and evaluating evidence about the efficiency bla bla bla. Oke, ini terkait dengan kunci jawabannya adalah operational ini ya. Poinnya 5. Bisa 5 bisa 10 misalnya. Tuh. Atau di sini. Ini kunci jawabannya. Oke, ini. Nah, poinnya 5. Perhatikan Bapak Ibu, total poinnya adalah 10 karena ada dua jawaban, ada dua soal. Bayangin kalau misalnya 100 berarti kalau poinnya 5 berarti 5 kali 100. Nah, upayakan bulat ya, upayakan bulat poinnya itu 100 sehingga berapa soal yang diperlukan di sini. Selesai sudah. Contoh yang kedua ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, kemudian fitur lain yang agak jarang digunakan oleh teman-teman adalah perlunya membatasi menjawab soal. Jadi sebenarnya walaupun tidak harus kita tungguin mereka menjawab soal, misalnya diawasi, waktunya habis, nggak perlu kita teriak, habis waktu gitu. Soal ini akan menutup dengan sendirinya ketika waktunya sudah habis. Nah, caranya bagaimana? Saya punya add-on di sini sudah eh, terinstall. Kita menggunakan form limiter atau disebut juga time limiter. Ya, jadi seperti timer ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki ini, silahkan diinstal dulu dengan mengklik titik 3 di sini, tambahkan add-on, klik add-on, maka kita akan masuk kepada aplikasi pilihannya. Yang kita cari tadi adalah time limiter. Cukup cari yang gratisan Bapak Ibu ya. Banyak yang ini seperti ini ada tertulis ya timernya ya seperti ya keren tampilannya, tapi ini berbayar. Yang lain juga bayar. Ini yang gratis. Nah, kebetulan saya karena ini jadi warnanya sudah abu-abu ini karena saya sudah terinstall. Bagi Bapak Ibu yang belum, tinggal mengklik di sini. Ya. Klik di sini, kemudian install. Setelah terinstall, maka kita kembali ke sini. Kembali ke sini, lalu kita pilih
form limiter yang tadi kita install. Nah, ini kita perlu reload lagi. Nah, refresh ya, karena kita habis keluar eh, itu tadi. Coba diperluas nih. Nah, pilih form limiter, set limit di sini. Maka akan muncul menu pop up di sini untuk pengaturan limitnya. Ada dua, limitasinya berdasarkan waktu dan juga berdasarkan jumlah. Kita pilih berdasarkan waktu, date and time sini. Nah, kapan ini berakhirnya? Ya, berakhir kalau di sinilah tanggalnya, berarti tanggal pelaksanaan. Katakanlah pelaksanaannya tanggal 5. Pelaksanaannya tanggal 5, berakhirnya tentu tanggal 5 juga. Kemudian waktu, pilih waktunya. Kalau misalnya pelaksananya jam 8 pagi atau pukul 8 pagi, kemudian soalnya itu berdurasi 1 jam saja misalnya, maka kita 8 tambah 1 berarti 9. Jadi pukul 9, klik 9 di sini. Ya, atau mungkin 90 menit, berarti 9.30 selesainya. Tambahkan 30. Ya, jadi 30 AM. Nah, berarti udah selesai, tinggal kita set. Tuh. Kemudian di sini ada kolom untuk pemberitahuan kepada peserta bahwa soal sudah ditutup. Nah, silakan menggunakan kalimat apa saja atau biarkan di sini menggunakan kalimat ini. Atau bisa saja uh, waktu Anda, emailnya tidak perlu kita hilangkan ya, kalau mereka perlu menghubungi kita lewat email misalnya. Waktu Anda telah habis. Tuh. Nah, jadi ketika waktunya habis, dia otomatis muncul di halaman mahasiswa, di halaman peserta. Kemudian kita save and enable. Oke, berarti sudah ya. Tinggal kita apa selanjutnya? Soal sudah diberi limit tanggal 5 dan selesai 9.30. Berarti tinggal kita share, kita distribusikan. Caranya klik, saya klik kirim, saya kira udah biasa ya Bapak Ibu menggunakan ini. Kemudian diperpendek saja linknya supaya lebih enak. Salin. Kemudian apa? Tadi saya menggunakan Google Classroom. Saya menggunakan Google Classroom. Ini dia. Masuk ke Google Classroom. Ini ada beberapa, saya ambil contoh saja ya. Katakanlah karena audit ya. Kelas ini. Masuk ke tugas, pilih buat, kemudian pilih materi, jangan tugas, pilih materi. Beri label ujian akhir semester. Ya, kurang contohnya. Kemudian di sini deskripsinya ya tergantung apa, misalnya petunjuk soal dan sebagainya. Atau pengumuman lainnya bisa ditambahkan. Kemudian tadi masukkan ke link ini yang kita copy tadi, yaitu formulirnya, Google formulirnya. Paste di sini, tambahkan link. Nah, sekarang sudah masuk. Tinggal kita mengatur di sini topiknya supaya untuk mudah pencarian. Copy saja, copy ke topik di sini. Oke. Nah, di sini pun bisa
memilih hanya mahasiswa tertentu atau berapa orang atau semuanya. Ini sudah defaultnya adalah semua mahasiswa. Kemudian jangan langsung diposting Bapak Ibu, karena kita membuatnya sekarang tanggal berapa ini ya. Sementara ini ditujukan untuk tanggal 5 tadi ya. Berarti kita jadwalkan, klik di sini, jadwalkan. Nah, jadwalkan kapan? Misalnya tadi tanggal 5. Tuh, kapan mulainya? Jam 8.00. Klik jadwalkan. Nah, selesai Bapak Ibu. Jadi nanti pada tanggal 5 pukul 8 baru mahasiswa bisa membuka soal ini melalui Classroom. Itu satu. Yang kedua, orang yang ikut ujian hanya orang yang mereka yang terdaftar di Classroom. Kalau di WA bisa saja ada yang nge-share ke WA lainnya sehingga banyak orang bisa masuk di sana. Kita tidak bisa batasi. Yang kita bisa batasi di Classroom-nya. Jadi hanya yang terdaftar di Classroom yang bisa mengakses soal. Nah, jadi apa namanya eh, aman ya soal yang kita buat itu eh, batas waktunya jelas ya, kemudian apa namanya eh, ringkas, terutama kita tidak perlu memerlukan kertas banyak-banyak ya. Bayangkan kalau kita bikin soal 50 soal saja mungkin memerlukan bisa 8 sampai 10 halaman kertas. Itu tidak efisien. Belum lagi kita mengoreksinya. Perlu waktu ya, perlu effort tersendiri. Sementara dengan Google Formulir ini, Google Formulir atau Google Form ini, kita tidak melakukan koreksi lagi karena sistem yang akan menentukan, mengukur atau menghitung skornya. Kita tinggal menerima hasilnya saja. Mudah bukan? Jadi praktis menggunakan ini. Anda boleh share di mana saja, katakanlah di ruang kuliah yang harus offline. Semua mahasiswanya di dalam kelas, kita sebagai pengawas. Share saja ke tadi classroom-nya. Kebetulan memang kelas itu adalah kelas kita sendiri, misalnya kelas saya sendiri, dan semua mahasiswa itu adalah anggota classroom. Dia tinggal menunggu notifikasi dari classroom. Jam 8, pas, tidak kurang tidak lebih, soalnya bisa diakses. Itu enaknya. Dan kita agak lebih santai mengawasinya. Ya, karena pada saat selesai nanti otomatis soalnya akan tertutup. Begitu. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Tentu saja bila ada masih yang ragu, yang ingin mempertanyakan beberapa hal, silakan hubungi saya. Mungkin di kolom komentar atau dengan cara lainnya. Silakan. Sampai di sini, semangat mengajar, semangat mencerdaskan anak bangsa. Learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.